tikus-tikus ini juga melakukan hubungan, menyalurkan hasrat mereka itu sesama jenis. Halo Raya, assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Dia, and welcome to Kamar 13. Oke, arek-arek Kamar 13 ku sayang, di videoku kali ini aku akan membahas tentang salah satu eksperimen yang banyak disebut orang-orang bahwa simulasi kiamat. Karena eksperimen ini bukan dilakukan ke sebuah orang ya, tetapi eksperimen ini dilakukan ataupun juga dipraktikkan ke binatang. Banyak yang bilang eksperimen ini di luar batas wajar sih ya, karena memang binatang ini diperlakukan tidak seperti binatang pada umumnya gitu. Eksperimen ini adalah Universe 25. Mungkin banyak dari kalian yang sudah pernah mendengar Universe 25, ataupun juga kalau misalnya kalian lebih tahu tentang eksperimen ini, kalian langsung boleh aja tulis di kolom komentar ya Rek. Nah biar kalian gak penasaran, langsung aja kita mulai masuk ke videoku kali ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian Rek, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload video-videoku berikutnya dan tentunya channel ini semakin berkembang. Oke, langsung aja kita mulai and check it out. Oke, jadi eksperimen ini dilakukan oleh seorang peneliti binatang yaitu Dr. John B. Calhoun. Nah, lewat populasi ini Dr. Calhoun ingin mempelajari tentang pertumbuhan populasi dan juga efek ke setiap individu. Jadi di dalam eksperimen ini Dr. Calhoun ingin mempelajari gimana kalau misalnya makhluk hidup itu dikasih suplai makanan yang sangat amat cukup bahkan berlebih di dalam sebuah ruang yang terbatas. Jadi bayangannya kayak gini seumpama ya manusia itu ditaruh di sebuah pulau ataupun juga wilayah ya. Terus manusia itu dikasih makanan yang cukup bahkan selalu ada. Jadi kalau misalkan kita mau makan, mau minum tinggal ambil aja ya. Tapi para manusia itu nggak boleh keluar wilayah pulau tersebut ya, cuman boleh di pulau itu aja ya. Yang pastinya pulau itu nggak makin bertambah luas, yang ada populasi manusianya yang makin meningkat. Nah, di eksperimen ini kayak skalanya tuh lebih dikecilin. Jadi manusianya itu diibaratkan tikus, dan tikusnya itu diletakkan di sebuah kandang yang memang tertutup. Di kandang itu ya sudah ada makanan sama minumannya juga, dan udah lebih-lebih banget. Bahkan kalian tahu nggak sih, di kandang tersebut ya mampu menampung kurang lebih 3.000 ekor tikus. Bahkan di kandangnya ini juga sudah ada kayak tempat-tempatnya tersendiri. Di setiap pojokan dari tempat ataupun juga kandangnya itu sudah ada makanannya, sudah ada tempat tinggalnya, dan yang pasti di dalam kandang itu nggak ada predator. Jadi bisa dikatakan banyak yang bilang ya kandang ini adalah utopia tikus atau surga tikus. Jadi mereka nggak perlu dong cari-cari keluar tempat mereka ya, nyuri-nyuri, yang pastinya resiko ada perangkap tikus di sana, ada jebakan tikus untuk nangkep mereka. Bahkan belum lagi ya kalau misalkan tikus itu keluar tempat mereka, ada predator-predator, ular, yang pasti ada manusia yang bisa ngambil nyawa mereka, kayak gitu. Tikus-tikus di dalamnya ataupun juga tikus-tikus yang diletakkan di kandang ini ya, itu sudah tersedia semua mulai dari makanan sampai tempat tinggal. Dan yang pasti kalian tahu suhu di kandang itu juga sudah diatur sedemikian rupa jadi tikus-tikus itu bisa merasa nyaman gitu kan. Nah, situasi ini sendiri jadi benar-benar memang eksperimen ini bisa dikatakan utopia tikus. Jadi memang tikus-tikus itu bisa hidup nyaman, tentrem dengan makanan ataupun suplai makanan yang melimpah seperti itu, ya kan? Gila, enak kan? Nah, eksperimen ini diawali dengan meletakkan 4 ekor pasang tikus ke dalam kandang tersebut. Jadi 4 betina, 4 jantan. Bahkan tikus-tikus itu sebelum masuk ke dalam kandang itu disterilkan terlebih dahulu. Jadi kayak nggak ada bakteri ataupun juga kuman ya yang memang ataupun juga penyakit-penyakit dari tikus itu yang menempel di tubuh mereka. Jadi benar-benar steril banget untuk memasuki kandang itu Nah, karena di dalam kandang ini kebutuhan tikus-tikus itu terjamin ya. Akhirnya 4 pasang tikus itu pastinya mencari hiburan lain di dalam kandangnya.
apalagi kalau bukan kawin gitu kan. Sampai akhirnya ya tikus-tikus di dalamnya ini berkembang pesat setelah mereka melakukan aktivitas ya kawin itu tadi. Bahkan di dalam grafik ini sendiri populasi tikusnya itu naiknya pesat banget. Sampai pada akhirnya di kandang ini ada sekitar 2.200 ekor tikus. Coba kalian bayangin 2.200 ekor tikus itu geliknya kayak apa? Kalau kalian yang memang takut tikus, kalian masuk ke kandang ini dengan jumlah 2.200 ekor tikus. What the hell? Tapi jumlah dari 2.200 ekor ini adalah jumlah maksimal. Setelah populasi 2.200 ini ya, grafiknya langsung turun, kalian tahu. Padahal kandang ini itu muat sampai sekitar 3.000 ekor tikus. Pasti banyak dari kalian yang tanya, kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa populasinya nggak terus meningkat sampai ke 3.000 ekor tikus? Jadi 2.200 ekor tikus itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah fase untuk penyesuaian diri. Jadi 4 pasang tikus tadi itu ya diletakkan ke dalam kandang itu selama 100 hari. Nah, di dalam periode ini jumlah populasi tikusnya memang menambah tapi nggak seberapa membeludak. Di periode kedua ya, ini ada peningkatan populasi tikus yang sangat amat Periode ini sendiri dilakukan 250 hari setelah tikus-tikus itu tadi, tikus yang 4 pasang tadi itu dimasukkan. Dan tiap 60 hari sekali populasi tikus ini selalu bertambah 2 kali lipat. Nah, periode kedua ini dinamakan periode eksploitasi. Karena memang penggunaan sumber makanan di dalam kandang itu gak merata Nah, ternyata ya di dalam periode yang kedua ini si tikus-tikusnya itu sudah mulai membentuk kelompok. Karena ya di setiap tempat makanannya itu pembagiannya nggak rata Jadi ada tempat makanan yang rame, ada tempat makanan yang sepi. Tergantung kelompok mana yang memang menempati sumber makanan itu tadi. Paham kan kalian? Jadi kemana-mana tikusnya itu selalu berkelompok. Mereka yang kelompoknya memang anggotanya banyak, ke satu tempat makanan, otomatis tempat ataupun juga sumber makanannya itu pasti akan rame. Begitu pula kalau misalnya di setiap sudut ruangan itu di tempat sumber-sumber makanan yang lain, kalau misalnya memang sepi atau memang cuma ada 1-2 orang 3 ekor tikus aja ya, itu pastinya kelompoknya memang sudah terbagi kelompok-kelompok yang memang minoritas kayak gitu. Jadi di periode kedua ini ya populasi tikusnya ini sudah mulai membentuk kelompok. Jadi kayak ada kelompok yang elit, ada kelompok tikus yang kuat, ada juga kelompok tikus yang terbuli. Nah, periode yang ketiga adalah periode equilibrium. Nah, di periode ini terjadi sekitar 300 hari setelahnya. Jadi si Dr. Kevin ini juga baru sadar ya di periode ini ya itu pertumbuhan tikus-tikusnya nggak sekencang periode yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak periode ini populasinya tuh kayak terhambat gitu. Nah, dicari tahulah sama beliau apa sih penyebabnya. Ternyata ditemukan beberapa perilaku tikus yang memang nggak wajar. Pertama, kekerasan makin terjadi di dalam kandang ini. Nah, tadi kalian ingat kan terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ternyata kalau misalnya terjadi kekerasan, yang pasti alasannya bukan karena rebutan makanan, karena memang di setiap sudutnya itu pembagian makanannya sama rata. Nah, kemungkinan besar terjadinya kekerasan di dalam kandang ini ya karena mereka cuman beda kelompok aja. Jadi kayak antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu kayak misalnya ada yang nyenggol satu anggota kelompoknya, satu kelompok bisa nyerang tikus itu tadi. Jadi memang setiap kelompok itu kayak beda rasa percayanya. Kalau misalkan gue udah kelompok ini, berarti gue kayak gak suka sama kelompok itu. Kayak gitu kan. Mikir gak sih? Kayak ini tuh perilakunya manusia banget loh. Paham kan? Kalau misalkan kita di sekolah biasanya kayak geng-gengan kayak gitu. Terus misalnya satu anggota geng ini tiba-tiba tengkar sama anggota geng yang satunya. Dan itu gak ada sebab karena apa. Biasanya
kalau misalkan terjadi pertengkaran antara satu geng dengan geng yang lainnya, cuman karena ya emang gue nggak suka aja sama anak itu. Loh, jadi kayak memang nggak ada yang direbutin dan nggak ada yang menjadi perebutan. Paham kan? Nah, kalian ingat nggak sih, Rek, kayak perilakunya tikus ini tuh nggak jauh beda sama perilakunya manusia. Ingat nggak kalau misalnya di sebuah kampung ya, kayak perkampungan gitu, terus ada kampung A sama kampung B, yang biasanya timbul pertengkaran, ya, kayak tawuran gitu aja, tapi nggak ada sebabnya. Ya emang gue nggak suka aja sama anak kampung itu. Kayak gitu. Persis banget gak sih kayak perilaku tikus. Gak hanya sampai di situ, Rek. Ternyata ya di antara kelompok tikus yang paling lemah itu ada kayak beberapa tikus yang memang dicari lagi yang paling lemah buat mereka pelampiasin. Istilahnya tuh kalau misalkan di salah satu kelompok tikus yang paling lemah itu ya, itu dicari 1 atau 2 tikus yang memang paling lemah dari yang paling lemah untuk mereka lampiasin. Nah, hal ini bisa dilihat dari beberapa luka di ekor badan tikus-tikus itu. Semakin banyak gigitan ataupun juga luka di badan tikus itu, berarti tikus itu sudah sering banget ngalamin kekerasan dari anggota-anggota yang lainnya. Gak hanya sampai di situ, Rek. Ternyata ada juga perilaku-perilaku dari tikus-tikus muda yang gak ditemuin di perilaku orang tuanya. Jadi, tikus-tikus muda ini perilakunya itu tidak ditemukan bukan hanya di orang tuanya aja, tetapi di generasi-generasi sebelumnya itu tidak ada perilaku seperti ini. Nah, Dr. Calhoun menamai tikus-tikus muda ini sebagai The Beautiful Ones. Jadi, Rek, tikus-tikus The Beautiful Ones ini waktunya cuma dihabiskan dengan makan, tidur, sama ngerawat diri aja. Mereka nggak pernah interaksi sama sosial, nggak pernah melakukan aktivitas dewasa, nggak pernah berantem. Pokoknya bener-bener antisosial banget. Jadi mereka kayak cari aman untuk merawat dirinya sendiri, makanya dinamakan The Beautiful Ones. Tapi, Rek, ternyata kalian tahu nggak sih? Ternyata tikus-tikus The Beautiful Ones ini itu terkenal sebagai tikus yang paling bodoh di antara tikus-tikus yang terbodoh. Jadi walaupun mereka kelihatan bagus, sehat, cantik, bersih, tetapi mereka itu sangat amat bodoh dibandingkan tikus-tikus lainnya. Jadi bisa dikatakan tikus-tikus ini terlalu nyantai-nyantai dengan hidup mereka. Ada nggak nih teman kalian yang mungkin sama perilakunya kayak The Beautiful Ones ini? Kalian boleh nyebutnya, terserah, boleh, kalian boleh mention mereka juga boleh. Langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, periode yang terakhir adalah periode yang keempat, yaitu periode kematian. Kayak yang tadi aku sebutin, jadi populasi di dalam kandang ini tikus-tikusnya hanya sampai ke jumlah 2.200 aja. Gak pernah lebih, padahal kandang itu muat sampai 3.000 tikus. Tapi ternyata kepunahan ini terjadi karena perilaku tikus-tikusnya itu sendiri, Rek. Jadi, Rek, di dalam periode yang keempat ini masing-masing tikus itu kayak gak peduli antara tikus satu dengan tikus yang lainnya. Bahkan satu kelompok pun ya itu kayak udah cuek aja, kayak gak peduli aja. Ya memang sih ya, dalam kandang ini itu kan ada sekitar 2.200 tikus gitu. Jadi kesempatan untuk mereka bertemu dengan anggota orang-orang itu aja ya sangat besar. Jadi istilahnya mereka kayak udah acuh dan mungkin udah mulai bosan dengan keadaan sekitarnya. Jadi bisa dikatakan tikus-tikus ini kayak antisosial karena memang mereka nggak bisa berinteraksi berulang-ulang dengan begitu banyak individu. Terus kekerasan di dalam periode ini pastinya lebih meningkat lagi, jadi kayak ngerasa terganggu dikit gitu, mereka langsung gigit. Nah, di dalam periode ini sendiri, Rek, ternyata tikus-tikus yang tua itu kayak udah malah makin nyerang. Jadi makin sedikit tikus-tikus yang memang bertahan hidup sampai mereka itu dewasa. Terus ternyata kenapa tikus-tikus itu nggak bisa bertahan sampai dewasa atau bahkan populasinya itu menurun ya? Karena memang tikus-tikus betina ini memang lebih sering menjauh pas dideketin sama tikus-tikus jantan. Karena memang tadi loh, mereka kayak lebih sensi aja, lebih takut karena memang takut diserang. Padahal kan tikus-tikus jantannya itu deketin si betina itu memang ya untuk pendekatan gitu kan, bukan untuk menyerang.
Sampai pada akhirnya ya ternyata setelah dilakukan penelitian dan pengamatan lebih lanjut lagi, tikus-tikus ini juga melakukan hubungan, menyalurkan hasrat mereka itu sesama jenis. Hell, ini ngomongin tikus apa ngomongin manusia? Hampir mirip kan perilakunya sama manusia zaman sekarang. Andai kata pun mereka ini bisa berkembang biak ya, pastinya itu bayi-bayinya nggak bisa bertahan sampai mereka dewasa. Karena memang setelah ngelahirin pun ya ibu-ibunya itu langsung ninggal anak-anaknya, karena memang mereka takut diserang oleh para si jantan. Jadi bayi-bayinya itu bisa mati karena mereka kelaparan atau bisa diserang oleh tikus yang lainnya. Kasihan sih sebenarnya. Nah, eksperimen ini ternyata nggak hanya dilakukan sekali aja. Jadi eksperimen ini dilakukan selama 2 periode. Periode yang pertama eksperimennya diperlakukan mulai tahun 1958 sampai dengan 1962. Dan periode yang kedua ini dimulai dari tahun 1968 sampai 1972. Jadi totalnya 8 tahun eksperimen. Nah, di dalam 8 tahun ini ada 25 eksperimen yang telah dilakukan. Tapi ending-endingnya ya itu sama. Tikusnya mengalami kepunahan. Jadi secara garis besar eksperimennya itu sama. Cuman yang membedakan biasanya itu mungkin agak sedikit diberi variasi atau mungkin jenis tikusnya yang memang diganti. Nah, eksperimen-eksperimen ini akhirnya diberi nama Universe 25 atau banyak yang menyebut dengan nama behavioral sync. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu wastafel perilaku. Kenapa disebut wastafel? Ada apa dengan nama wastafel ya? Kalau kita tahu wastafel, pasti di rumah kalian juga ada kan yang namanya wastafel ya. Wastafel ini seberapa banyak pun air yang ada di dalam situ ataupun juga dituang ke situ, pasti ujung-ujungnya air-air itu akan masuk ke dalam pusaran atau lubangnya tadi sampai benar-benar habis. Nah, wastafel perilaku juga kayak gitu. Jadi, di dalam kandang ini kan makanan, minuman semuanya udah tersedia. Bahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya udah dijamin kan, suhunya juga sudah diatur, gak ada predator, mereka hidup dengan nyaman dan juga tentrem pastinya. Tapi pada akhirnya tikus-tikus ini tetap pada punah. Punahnya bukan karena kelaparan, bukan karena rebutan makanan, tapi karena perilaku sosial mereka sendiri. Jadi kenapa dinamakan wastafel perilaku? Jadi memang perilaku-perilaku sosial mereka inilah yang menyebabkan kepunahan mereka sendiri. Nah, setelah eksperimen Universe 25 ini dirilis, pastinya menuai kontroversi banyak banget. Ada yang berterima kasih, ada yang benci dengan eksperimen ini, ada yang ketakutan, ada yang mendukung, ada yang mengecam, pokoknya banyak banget. Nah, orang-orang yang khawatir dengan eksperimen ini ya, jadi kayak mereka tuh menilai apa yang dilakukan dengan tikus-tikus ini atau apa yang mereka lakukan oleh tikus-tikus ini sebenarnya perilaku manusia sekali. Jadi manusia itu juga takut kalau ujung-ujungnya nanti mereka akan mengalami kepunahan. Kalau misalnya perilaku mereka tetap seperti apa yang tikus-tikus tadi lakukan. Jadi istilahnya manusia itu nanti bisa punah bukan karena bencana alam, bukan karena gempa bumi, bukan karena tsunami, bukan karena banjir bandang, bukan karena meteor ya, tetapi mereka bisa punah karena perilakunya sendiri. Sementara buat orang-orang yang kayak ngecam eksperimen ini, itu seakan-akan menilai dokter tadi itu kayak seolah-olah menjadi Tuhan kepada tikus-tikus yang dia lakukan eksperimen tadi. Jadi pada awalnya kayak tikus-tikusnya itu dikasih surga, tapi pada akhirnya tikus-tikus ini berubah kayak ada di neraka. So menurut kalian lebih percaya yang mana? Apakah kalian menilai bahwa perilaku tikus-tikus ini sama dengan perilaku manusia? Atau kalian lebih kayak, ini dokter gila nih lakukan eksperimen kayak gini buat tikus-tikus ini. Mereka gak bisa berkembang hidup leluasa, gak bisa kayak gitu. Kalian boleh langsung aja berpendapat atau kalian mau sharing boleh di kolom komentar. And see you next video ya, Bye-bye.